Selamat malam sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Mari kita menutup aktivitas kita pada malam hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini akan diambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7. Kalau kita sudah mempersiapkan bacaan Alkitab kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini kami akan menutup aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun kami mengaku kami begitu terbatas untuk memahaminya. Kami butuh tuntunan Roh-Mu yang kudus agar kami dituntun untuk mengerti dan melakukannya dalam laku hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersemangat untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7. Siapa itu yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, saya yakin kita semua pasti punya rasa cinta. Entah itu rasa cinta kepada pasangan kita, entah itu rasa cinta kepada orang tua, anak-anak, saudara, sahabat-sahabat kita, atau bahkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa rasa cinta yang kita miliki itu sebenarnya harus diuji secara terus-menerus. Sebab jangan sampai kita mengaku cinta tapi ternyata kita tidak benar-benar mencintai orang di sekitar kita. Jangan sampai kita mengaku cinta tapi ternyata rasa cinta kita hanya di mulut saja. Dan hari ini bacaan Alkitab kita dari Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang ke-5-7 memperlihatkan kepada kita, mengajak kita untuk memeriksa rasa cinta kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sebab di dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita akan menemukan bentuk-bentuk cinta yang benar itu seperti apa. Dan mari kita lihat bersama sahabat GPIB, karena penulis kitab Kidung Agung ini juga memperlihatkannya kepada kita dengan bahasa puisi. Kita lihat yang pertama, bentuk cinta yang benar itu seperti apa. Yang pertama, lihat di ayat 5. Di situ tertulis, siapa itu yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Lihat sahabat GPIB, ada pasangan yang bersandar di padang gurun. Padang gurun adalah lokasi yang sulit, gersang, sulit untuk bertahan hidup. Dan lihat sahabat GPIB, ini penting. Karena ada begitu banyak orang mengaku cinta saat sehat, saat senang, saat makmur, saat sukses. Tapi ketika masalah datang, tak lagi sehat, tak lagi sukses, tak lagi makmur, cinta itu hilang. Ini penting. Ternyata cinta yang benar itu bukan hanya saat suka saja. Tetapi cinta yang benar adalah cinta yang hadir, saling menguatkan walaupun berada di tengah situasi yang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di ayat 6. Di situ tertulis, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, meterai pada lenganmu. Meterai adalah tanda kepemilikan. Meterai di hati berarti posisinya ada di dalam. Meterai di lengan berarti posisinya ada di luar. Artinya apa? Cinta yang benar harus nyata pada perasaan di dalam dan nyata pada tindakan yang kelihatan di luar. Karena ada begitu banyak orang mengaku punya perasaan cinta, tetapi tindakannya tidak kelihatan mencintai. Ada begitu banyak orang yang punya tindakan yang romantis, tapi ternyata hatinya terpaksa. Nah, cinta yang benar harus terasa di dalam hati, dan cinta yang benar juga kelihatan dari luar. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Ini yang paling sering kita baca. Di ayat 6b tertulis, cinta kuat seperti maut. Maut adalah kematian, dan kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Berarti cinta kuat seperti maut, berarti cinta yang benar tidak bisa dihentikan oleh apapun. Termasuk masalah-masalah besar dalam kehidupan ini. Di ayat 7 pun ditegaskan, air sungai tidak bisa memadamkan cinta, tidak bisa menghanyutkan cinta, bahkan harta benda pun tidak bisa membeli cinta. Jadi kalau kita mengaku mencintai orang-orang di sekitar kita, maka cinta kita tidak bisa dihentikan walaupun ada masalah datang. Dan uniknya sahabat GPIB, semua bentuk cinta yang dipaparkan dalam bacaan Alkitab kita secara sempurna ada di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu mengasihi walaupun dia menderita. Yesus Kristus tetap mengasihi walaupun dia ditolak oleh banyak orang. Yesus Kristus tetap mengasihi, bahkan kasihnya bagi kita tidak bisa dihentikan oleh apapun, bahkan oleh maut sekalipun. Yesuslah teladan kita tentang cinta yang benar itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kita sering gagal untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada orang-orang di sekitar kita? Dengan mudahnya cinta kita itu berubah menjadi benci saat ada perkelahian. Dengan mudahnya cinta kita berubah menjadi dingin ketika kita tidak dihargai. Dengan mudahnya cinta kita pudar ketika kita kecewa. Itu semua karena kita selalu mencintai, mengikuti perasaan kita. Sementara perasaan itu selalu naik turun ya. Jadi cinta kita pun juga ikut-ikutan naik turun. Nah, kita juga seringkali mencintai dengan kekuatan kita sendiri, padahal kekuatan kita begitu terbatas. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengekspresikan cinta yang benar itu kepada orang-orang di sekitar kita? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 Tuhan Yesus pernah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk mencintai. Tetapi bersama Yesus kita akan dimampukan untuk mencintai. Sebab cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kuat mengasihi. Tetapi cinta sejati adalah tentang siapa yang tidak berhenti mencintai seperti Yesus. Dan bersama Yesus setiap hari. Untuk itu, bagi kita semua yang berani mengaku mencintai pasangan, mencintai orang tua, anak-anak, saudara-saudara, bahkan sahabat-sahabat kita, maka kita tidak bisa mencintai mereka dengan cara yang sembarangan. Kita dipanggil untuk mencintai mereka dengan cinta yang benar. Cinta yang benar seperti Kristus yang selalu bersedia bertahan saat ada situasi tidak nyaman seperti di padang gurun. Maka dari itu, kalau memang kita memiliki cinta yang benar, maka teruslah mengasihi walaupun pasanganmu menjengkelkan. Itulah cinta yang benar. Teruslah mengasihi walaupun saudaramu tak peduli kepadamu. Itulah cinta yang benar. Teruslah mengasihi walaupun anak-anakmu mengecewakanmu. Itulah cinta yang benar. Dan itulah yang dilakukan Yesus kepada kita. Ingat sahabat GPIB, dunia ini tidak kurang dengan kata-kata cinta. Tetapi dunia ini kekurangan dengan orang yang bertahan di dalam cinta. Selamat mencintai. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bisa memiliki cinta yang benar. Ajar kami ya Tuhan, agar kami bisa menutup hari ini dengan komitmen memiliki cinta yang benar bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang memampukan kami. Dan Engkaulah Allah sang cinta kasih itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.
selamat mencintai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.